Kalau kamu pernah bingung belajar PLC dulu atau Arduino dulu, kamu nggak sendirian. Banyak siswa, mahasiswa, bahkan pekerja teknis yang salah pilih dari awal dan baru sadar setelah masuk dunia industri. Di video ini saya tidak akan membahas spesifikasi teknis yang rumit, tapi saya akan jelaskan kapan PLC lebih tepat dan kapan Arduino justru pilihan yang lebih masuk akal. Saya sering menemukan dua tipe orang. Yang pertama, sudah jago Arduino, tapi begitu masuk pabrik, mereka kaget karena hampir semua mesin menggunakan PLC. Yang kedua, langsung belajar PLC, tapi ternyata kebutuhan mereka cuma proyek kecil. Dan akhirnya merasa PLC itu ribet dan mahal. Masalahnya bukan di alatnya, tapi disalah pilih sejak awal. Sekarang kita luruskan dulu dari dasarnya. PLC adalah komputer khusus untuk industri. Tujuannya satu, stabil, aman, dan bisa jalan terus tanpa henti. PLC biasa dipakai di pabrik, konveyor, mesin produksi, dan sistem otomatis. Sementara Arduino adalah microcontroller yang sangat fleksibel, murah, mudah diprogram, dan cocok untuk belajar logika, prototipe, dan proyek kecil. Arduino bukan dibuat khusus untuk lingkungan industri berat. Perbedaan paling penting antara PLC dan Arduino bukan di kecepatan atau spesifikasi, tapi di lingkungan kerjanya. PLC dirancang untuk bekerja di tempat yang panas, berdebu, dan penuh gangguan listrik. Arduino biasanya bekerja di meja kerja, laboratorium, atau proyek rumahan. Dari sisi keandalan, PLC dibuat untuk bekerja bertahun-tahun dengan risiko error yang sangat kecil. Arduino sangat bergantung pada rangkaian dan kualitas program yang dibuat. Kita ambil contoh sederhana, sebuah konveyor di pabrik yang harus jalan 24 jam sehari. Di kasus ini, PLC adalah pilihan yang tepat, karena sistem harus stabil dan mudah dirawat oleh teknisi pabrik. Sekarang, contoh lain. Sebuah prototipe mesin kecil untuk tugas akhir atau riset. Di sini, Arduino jauh lebih masuk akal. Biayanya murah, fleksibel, dan mudah dimodifikasi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita analogikan cara kerjanya. PLC, Programmable Logic Controller, dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin pabrik yang sudah lengkap dan siap pakai. Pengguna hanya perlu mengatur dan menyusun urutan operasinya sesuai kebutuhan, tanpa perlu memikirkan desain mendasar atau komponen penyusunnya. Sistemnya sudah terintegrasi dan andal, dirancang khusus untuk lingkungan industri yang menuntut stabilitas dan kemudahan pemrograman urutan logika. Di sisi lain, Arduino lebih mirip dengan set bahan mentah atau komponen elektronik dasar yang masih lepas. Pengguna memiliki kebebasan penuh untuk merancang dan membentuknya menjadi apa saja, mulai dari alat sederhana hingga sistem yang kompleks. Namun, konsekuensinya, semua tanggung jawab mulai dari perancangan rangkaian, pemrograman tingkat rendah, hingga memastikan keandalan sistem sepenuhnya berada di tangan pengembang. Fleksibilitas ini membuka banyak kemungkinan inovasi, tetapi juga memerlukan pengetahuan dan usaha yang lebih mendalam. Dalam praktek di lapangan, kesalahan dalam memilih peralatan kontrol industri masih sering terjadi. Banyak pihak terjebak pada pertimbangan jangka pendek dengan hanya berfokus pada harga pembelian awal.
Mereka mungkin memilih solusi yang lebih murah secara instan, seperti microcontroller atau sistem rakitan, dengan mengabaikan aspek kesiapan, keandalan, dan dukungan teknis jangka panjang. Pola pikir seperti ini menganggap investasi alat sebagai pengeluaran biasa, bukan sebagai fondasi kritikal yang mendukung kelancaran dan profitabilitas operasional. Padahal, dalam ekosistem industri manufaktur yang ketat, biaya terbesar justru tidak berasal dari harga beli perangkat, melainkan dari downtime atau berhentinya jalur produksi. Setiap detik mesin menganggur berarti kerugian dari hilangnya output, terbengkalainya order, hingga potensi penalti dari pelanggan. Sebagai ilustrasi konkret, mesin produksi yang berhenti total hanya selama 10 menit akibat kegagalan sistem kontrol dapat menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar daripada harga satu unit PLC berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pilihan alat harus didasarkan pada perhitungan yang mencakup keandalan, ketahanan terhadap gangguan, sehingga meminimalkan risiko downtime yang mahal tersebut. Saat kebingungan memilih antara mempelajari Arduino atau PLC, cobalah untuk mundur sejenak dan melakukan refleksi diri. Tanyakan dengan jujur pada diri sendiri tentang satu hal mendasar. Apa tujuan utama dari proses belajar ini? Apakah ini murni untuk memenuhi tugas kuliah atau proyek akademis, sekadar eksplorasi hobi di waktu luang, atau benar-benar ditujukan untuk membangun karir profesional di dunia industri? Pertanyaan sederhana ini bukanlah sesuatu yang sepele, melainkan sebuah kompas yang akan mengarahkan seluruh usaha dan sumber daya yang akan kamu keluarkan ke depannya. Jawaban atas pertanyaan reflektif tersebut sebenarnya sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas untuk menentukan pilihan. Jika jawabannya adalah untuk tugas atau hobi, Arduino dengan komunitasnya yang luas, sumber daya yang melimpah, dan fleksibilitasnya bisa menjadi jalur yang menyenangkan dan sangat memadai. Namun, jika tujuannya adalah untuk berkarir di industri, seperti di bidang manufaktur, otomasi pabrik, atau utilitas, maka memprioritaskan pembelajaran PLC bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Industri secara global menjadikan PLC sebagai standar de facto karena keandalannya, sehingga menguasainya akan langsung meningkatkan relevansi dan nilai profesional kamu di mata dunia kerja. Sekarang kita ringkas. Pilih PLC kalau tujuanmu masuk dunia industri, bekerja dengan mesin produksi, dan sistem yang harus aman. Pilih Arduino kalau tujuanmu belajar logika dasar, membuat prototipe, atau proyek dengan budget terbatas. Dua-duanya bagus, asal dipakai di tempat yang tepat. Kalau kamu masih pemula, belajar Arduino bisa membantu memahami logika dasar pemrograman. Tapi kalau kamu serius ingin ke industri, PLC tetap wajib dipelajari. Idealnya, kamu memahami keduanya dengan urutan yang benar. Di video berikutnya, saya akan jelaskan cara belajar PLC dari nol tanpa harus beli alat mahal. Video ini penting buat kamu yang ingin serius masuk dunia industri. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.